Peristiwa ini merupakan perjanjian umum yang diambil dari anak cucu Adam alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'hum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, pendengar yang budiman. Pada ayat yang ke-172 dari surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idh akhadha rabbuka min bani Adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum?" قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa-jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Rabb kalian?" Mereka menjawab, "Benar, engkau adalah Rabb kami. Kami bersaksi akan hal ini." Allah Ta'ala berfirman, "Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kelak kalian tidak akan berkata, sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini." Pendengar yang dirahmati Allah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah berkata dalam kitab tafsirnya bahwa maksud ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan manusia dari tulang-tulang sulbi mereka. Kemudian ketika Allah Ta'ala mengeluarkan mereka dari perut ibunya, maka mereka pun dituntut atau dimintai untuk bersyahadat atau bersaksi tentang keesaan Allah dan rububiyah Allah Ta'ala. Dan mereka mengakui itu. Allah Ta'ala juga memberikan fitrah kepada mereka untuk mengetahui kebenaran. Sedangkan Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat tersebut dengan berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhabarkan bahwa Dia telah mengeluarkan keturunan anak-anak Adam atau manusia dari tulang-tulang sulbi mereka dalam keadaan bersaksi terhadap diri mereka sendiri bahwa Allah lah Rabb dan pemilik diri mereka. Allah lah sesembahan mereka. Serta bersaksi bahwa tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia. Demikian pula Allah menciptakan mereka di atas fitrah tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha, la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai dengan fitrah Allah. Disebabkan Allah telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hal ini juga selaras dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh kedua imam, yaitu Bukhari dan Muslim, bahwa beliau bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi." Setiap anak yang dilahirkan, ia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut sebagai Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kelak kepada seseorang dari kalangan ahli neraka pada hari kiamat, "Bagaimanakah pendapatmu? Seandainya engkau memiliki segala sesuatu yang ada di muka bumi ini,
apakah engkau akan menjadikannya sebagai tebusan dirimu dari azab neraka? Maka orang itu menjawab, iya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, sesungguhnya aku menghendaki darimu hal yang lebih mudah daripada itu. Sesungguhnya aku telah mengambil janji darimu ketika kamu masih berada di dalam sulbi Adam alaihissalam, yaitu janganlah kamu mempersekutukan aku dengan sesuatu pun. Tetapi ternyata kamu enggan selain mempersekutukan aku. Hadis riwayat Ahmad. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna, yakni dan Allah telah mengambil persaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Maka mereka menjawab, benar, engkaulah Rabb kami. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka dalam keadaan bersaksi mengenai hal itu dan menyatakan kesaksian itu dengan keadaan dan ucapan mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap keesaan Allah subhanahu wa ta'ala merupakan fitrah dasar manusia. Oleh karena itu Allah ta'ala berfirman, an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Kami lakukan yang demikian itu, yakni kami mengambil sumpah-sumpah dan janji kalian ketika kalian masih berada dalam tulang-tulang sulbi ayah-ayah kalian. Kami lakukan hal itu agar di hari kiamat kelak kalian tidak berkata, sesungguhnya kami ini orang-orang yang lengah terhadap perkara ini, yaitu perkara tauhid. Pendengar yang dirahmati Allah, peristiwa dimintanya kesaksian manusia oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini merupakan sebuah peristiwa yang sangat pantas untuk diceritakan dan sangat penting untuk diperhatikan sebagai pelajaran. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengeluarkan dari tulang sulbi Nabi Adam alaihissalam seluruh keturunannya. Kemudian dengan kekuasaannya, Allah menjadikan mereka dapat berbicara dan memahami pembicaraan. Peristiwa ini merupakan perjanjian umum yang diambil dari anak cucu Adam alaihissalam dan mereka akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat kelak. Pelajaran dari pemaparan ini bahwa di antara sifat khas manusia adalah cepat lupa, cepat lalai. Ia berjanji tetapi tidak menepatinya. Dan apa yang kita dapati pada Bani Israel yang tidak memenuhi janji mereka adalah kembali kepada asal watak manusia ini, yaitu cepat lupa. Pelajaran lainnya yang lebih besar adalah bahwa perjanjian tauhid, yaitu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala ini, telah diambil dari setiap anak Adam alaihissalam. Namun sayangnya, kebanyakan manusia mengingkarinya dan malah menyekutukan Rabb mereka. Demikianlah penjelasan dari ayat yang termaktub dalam surah ini, yaitu surah Al-A'raf. Konteks ayat ini merupakan penjelasan yang sangat mengagumkan. Allah Ta'ala menjelaskan ayat-ayat itu sebagai peringatan dan pelajaran bagi setiap manusia, agar mereka kembali kepada kebenaran setelah mereka berpaling darinya, dan agar mereka kembali kepada iman dan tauhid setelah mereka menyimpang dari keduanya karena mengikuti syaitan dari kalangan jin ataupun manusia. Pendengar kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah sekelumit dari pembahasan ayat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ayat ini bermanfaat bagi kita dan meneguhkan kita semua di atas fitrah dasar kita, yaitu bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.